Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat. Nah, marilah pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, kita berdoa supaya diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan kebaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat dan dapat dipahami. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini masih berjumpa untuk kegiatan belajar daring di rumah. Yang kita pelajari pada pertemuan pertama ini yaitu tentang statistika. Nah, apa itu statistika? Mari kita pelajari di kelas 12 semester 1 ini. Masih bersama dengan saya, Pak Uki. Di pertemuan yang pertama, kita akan mempelajari tentang penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, kompetensi dasarnya untuk aspek pengetahuan, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Aspek keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Indikator pencapaian yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tujuan dari pembelajaran pada pertemuan pertama kali ini, yang pertama, setelah nanti berdiskusi dan menggali informasi melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat memiliki sikap religi, rasa ingin tahu, proaktif, disiplin, serta demokratis dalam menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan tepat. Anak-anak semua, karena kalian belajarnya di rumah, maka berdiskusi di sini kalian bisa berdiskusi melalui teman, baik lewat WA maupun Google Classroom. Nah, berikutnya skenario pembelajaran metode discovery learning ini. Yang pertama, stimulasi. Jadi kalian mengingat kembali atau mencari tahu bahan apa itu statistika. Kemudian setelah itu kalian mengidentifikasi masalah. Apa toh statistika itu? Berikutnya proses pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, baru setelah itu kalian memberikan kesimpulan apa yang kalian pelajari. Nah, manfaatnya apa? Pada penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi, banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bursa efek seperti contoh berikut ini. Nah, ini misalkan harga saham di Bursa Efek Indonesia tahun 2003. Nah, terdapat di sini ada dua kolom, yaitu interval kelas dan frekuensi.
interval kelas di sini adalah datanya. Kalian perhatikan di sini, 160 sampai 303 dinamakan interval kelas yang pertama. Kemudian 304 sampai 407 berarti interval kelas yang kedua. Begitu seterusnya. Jadi dalam data ini terdapat 5 interval kelas. Kemudian frekuensi ini berarti menunjukkan banyaknya interval kelas pertama ada 2. Kemudian interval kelas kedua ada 5 dan seterusnya. Sementara 160 di sini, 160 di interval kelas yang pertama dinamakan sebagai batas bawah. Kemudian 303 dinamakan sebagai batas atas. Begitu seterusnya. Kemudian 160 sampai 303 data yang masuk di sini dinamakan panjang kelas. Nah, mudah kan? Perhatikan data berikut ini. Nah, ini misalnya ada data nilai matematika. 7, 8, 9, 8, 7, 6, 6, 9, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel? Ya, tepat sekali. Jadi, data itu harus kita pilah-pilah. Kita susun. Yang nilai 5 ada berapa? Nilai 6 ada berapa? 7 ada berapa? Dan seterusnya. Sehingga dapat kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, sehingga kita buat menjadi 2 kolom atau 3 kolom. Kolom yang pertama yaitu memuat nilai. Nah, nilai paling kecil tadi adalah 5. Berikutnya 6, 7, 8, 9. Nah, data ini harus urut. Boleh dari yang besar dulu ke yang kecil atau kecil ke besar. Terus itu adalah perhitungannya. Nilai 5 ada 2, nilai 6 ada 3, dan begitu seterusnya. Maka dari data tunggal tadi, kalau dibuat distribusi frekuensi, maka bentuknya seperti ini. Nah, bentuk seperti ini dinamakan data berbobot. Berikutnya, sekarang perhatikan data berikut ini. Nah, Puskesmas Desa Traji melakukan penimbangan terhadap 80 anak berusia 12 sampai 13 tahun. Dari hasil penimbangan tersebut diperoleh data sebagai berikut. 32, 30, dan seterusnya. Nah, dari 80 data anak ini, bagaimana cara menyajikan data tersebut? Nah, coba kalian cermati, kemudian kalian sharing sama teman-teman yang lain. Nah, bagi yang belum paham, boleh ditanyakan. Sekarang kalian bisa berdiskusi kelompok melalui Google Classroom. Nah, di sana ada menu untuk diskusi. Kalian diskusikan apa yang perlu kalian tanyakan. Sehingga berdiskusi tadi berjalan dengan baik. Kalau setelah berdiskusi dengan teman Anda, langkah berikutnya kalian kerjakan di LKPD secara mandiri. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, kalian bisa buat di kertas sendiri masing-masing. Kemudian kalian coba dari data tunggal tadi kamu buat menjadi sebuah distribusi frekuensi. Kemudian berikutnya, untuk mengerjakannya, carilah informasi yang ada pada buku siswa atau modul atau referensi yang lain. Kemudian tentukan menyelesaikan permasalahan dengan melihat langkah pengerjaannya.
Setelah itu, pekerjaan selesai. Nah, coba kalian presentasikan secara sederhana, kemudian upload ke Google Classroom. Kesimpulan dari tabel distribusi frekuensi, ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, menentukan nilai rentang jangkauan. Nah, jangkauan itu apa? Dapat diperoleh dari nilai yang terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil. Kemudian langkah yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas ini, kalian pakai aturan Stargate, di mana kelas K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N ini adalah banyaknya data. Nah, tadi dalam persoalan yang sebelum disajikan ini, datanya ada 80. Maka kalian cari log 80 itu nilainya berapa. Setelah itu, baru langkah berikutnya, yang ketiga, menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas ini dapat diperoleh dari jangkauan atau nilai terbesar kurangi nilai terkecil dibagi dengan banyaknya kelas. Dan langkah yang keempat, menentukan batas bawah kelas pertama. Dan yang kelima, yaitu menyusun tabel distribusi kelompok tadi. Nah, di ujung terakhir yang kalian pelajari, mari kita mencoba mengerjakan kuis di bawah ini. Data berikut adalah data jumlah pengunjung perpustakaan SMK Bumi Pala dalam 40 kerja berturut-turut. Nah, dari data 40 ini, buatlah tabel distribusi frekuensinya, di mana ada bantuan log 40 itu diketahui 1,602. Nah, selamat mencoba. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat, dan saya tunggu untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat mengikuti pembelajaran daring dan ketemu di pertemuan yang kedua. Saya berharap kalian tetap sehat semua. Sukses untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.